belajar tentang mengelola sampah basah itu. Kita mengelola sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, yang sudah agak busuk, bisa kita manfaatkan lagi supaya nanti tercipta bantul bersih ya. Kita diharapkan memang kalau sudah dari rumah kita itu adalah sampahnya sudah sampah yang kering, yang basah harus kita bisa kelola sendiri gitu ya. Nah waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Mas Tulus dan teman-teman. Tak lupa kita ucapkan terima kasih dan kesempatan untuk bagaimana kita diajari membuat atau mengelola sampah. Terima kasih sekali atas nama PKBM Mandiri tempat kita yang ada di Jalan Samas, tepatnya di Tirtomulyo, Kretek Bandul. Jadi kalau pernah ke Samas pasti melewati dari tempat ini. Monggo waktu dan tempat kami serahkan kepada Mas Tulus secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selawat salam semoga jauh tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dimana selalu kita nantikan syafaatnya. Yang kami hormati Ibu dari PKBM Mandiri Tirtomulyo Kretek Bandul, terima kasih telah menyempatkan waktu memilih kemari untuk ikut bersama-sama belajar mengelola sampah. Jadi di sini langsung saja ya Bu. Di sini kami ada berdua, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Kami yang ditugaskan di Pasar Piungan untuk mengelola sampah, membuat pupuk kompos dari sisa-sisa makanan, dari sisa-sisa sayuran dan yang lain sebagainya yang dikumpulkan di situ atau bisa disebut depo sampah di situ. Nah, jadi pada prinsipnya untuk pengomposan sendiri atau pengolahan itu adalah yang pertama dan yang utama itu pembusukan. Jadi di mana segala sesuatu yang bisa membusuk atau yang dinamakan organik itu bisa dibuat kompos. Kemudian di sini kami memilah sampah yang ada di depo sampah di situ. Kita pilah antara yang sampah organik atau yang bisa dibuat kompos sama sampah anorganik yang tidak bisa diolah. Nah, untuk yang sampah organik kita jadikan kompos, kemudian yang anorganik untuk sementara ini masih kita jual atau kita rosokkan seperti itu. Kemudian untuk sampah organik itu segala hal di situ yang lunak, yang keras dan yang pokoknya intinya yang bisa membusuk itu kita ambil, kita olah, kemudian kita giling di sana. Kita giling, setelah itu nanti kita busukkan kurang lebih sekitar 14 hari. 14 hari nanti dalam proses membusukan memang ada kekurangan. Yang pertama baunya menyengat, kemudian nanti ada limbah berupa air, jadi air hasil dari pembusukan itu. Akan tetapi sebenarnya air itu bisa digunakan untuk pupuk juga. Nah, selama 14 hari itu proses pembusukan nantinya akan terbentuk sebuah kompos. Nah, ciri-ciri kalau sudah terbentuk kompos adalah yang pertama tidak bau. Itu. Nah, kemudian untuk skala rumah tangga mungkin yang saya terapkan di rumah ya, untuk sampah-sampah anorganik, sisa-sisa sayur dan sebagainya itu saya buatkan lubang atau jubangan gitu. Biasanya saya buat di bawah pohon atau di sekitaran pohon, kemudian nanti saya timbun di situ. Dan itu nanti sudah otomatis jadi pupuk sendiri. Jadi untuk sampah organik di rumah saya itu tidak saya buang ke TPA Piungan. Nah, untuk sampah anorganik, botol-botol dan sebagainya itu saya sediakan tempat untuk kita kumpulkan, untuk saya kumpulkan kemudian nanti bisa dijual seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa langsung saja melihat proses pengolahan sampah. Jadi di sini mohon maaf ya karena tempatnya memang kayak gini ya, namanya tempat pengolahan sampah ya Bu. Jadi
kumpulkan untuk kita jual. Karena dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri masih fokus untuk pengelolaan sampah organik. Untuk sampah anorganik itu ada juga di daerah Pajangan itu yang dia membuat pralon dari plastik-plastik yang digiling. Jadi untuk ini hanya fokus pengolahan sampah organik saja. Kemudian mari kita lihat. Mohon maaf karena tempatnya sempit gitu. Jadi mungkin bisa yang sudah jadi. Jadi kalau untuk hasil gilingannya nanti seperti cacahan seperti kita blender wortel atau apa itu seperti itu hasil gilingannya lembut gitu. Tinggal dicoba. Nanti bentuk gilingan ini karena sampahnya tergolong agak keras ya, jadi tidak seperti blenderan yang ada di rumah gitu. Kalau sampah-sampah yang lebih lembut kayak tomat, kemudian kobis itu bisa lebih halus lagi. Kemudian kecepatan di sini juga berpengaruh, kalau lebih cepat nanti hasilnya lebih halus. Kemudian setelah dapat ini kita masukkan ke bilik-bilik pengomposan. Yang ada di sini adalah contoh kompos yang sudah jadi. Jadi seperti ini bentuknya, warnanya menghitam, kemudian baunya sudah tidak berbau. Kalau saya udah biasa ya, jadi di sini mungkin tidak terlalu bau bagi saya. Kalau yang bau itu yang masih seperti ini. Kalau yang masih seperti ini, yang masih banyak keluar cairan itu baunya menyengat di hidung seperti itu. Nah, untuk hasil gilingan seperti ini kita masukkan ke bilik-bilik seperti ini. Kemudian secara berkala kita cek, kita pantau. Kalau sudah jadi kompos, kemudian kita angkat, kita angin-anginkan di sini. Kita angin-anginkan di sini. Nanti kalau sudah kering, kita giling lagi untuk hasil yang lebih halus, hasil pupuk yang lebih halus. Seperti itu. Kalau untuk starter kompos sendiri, dahulu kita pakai EM4 Bu. EM4 untuk yang pengomposan. Akan tetapi karena dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah tidak memberikan itu, jadi kita tidak pakai starter apa-apa, jadi langsung saja membusukkan. Sebenarnya tidak digiling pun juga tidak masalah, akan tetapi nanti waktu proses pembusukannya lebih lama gitu. Kemudian setelah kita angin-anginkan, kita giling, nanti akan jadi seperti ini.
seperti ini hasil kompos yang sudah jadi kan, tetapi masih bercampur, jadi belum halus ya. Nah setelah itu kita ayak, ada ayakan, kemudian akan jadi kompos yang lebih halus atau produk dari pengelolaan kompos. Nah, kalau untuk ini itu diambil dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pupuk Taman Kota Bantul, dari Taman Paseban dan pinggir-pinggir jalan itu pakai pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah. Silakan kalau ada yang bertanya ya, yang pengen tahu apa itu silakan. Ini sudah keluar mawar duduk di sini, mungkin belum mawar. Boleh. Buat sendiri tempat tersendiri untuk apa namanya mengumpulkan. Jadi misalnya ada bunga atau apa, nanti dibuat lubang di situ, kemudian dikasih sayuran atau apa sisa-sisa dari sampah di dapur gitu. Kemudian ditimbun pakai tanah tipis saja nggak apa-apa, itu udah nggak berbau, nanti udah jadi pupuk otomatis. Supaya nggak lalat juga mas ya? Supaya nggak dilalati. Ini tadi nggak ada lalat ya? Nggak ada. Jadi yang kayak gitu pun juga 14 hari kira-kira ya mas? Kalau beda? untuk itu ya kurang lebih segitu, tapi tergantung bahannya juga sih Bu. Kalau bahannya kayak tomat atau yang lebih basah itu lebih cepat busuk. Jadi kalau yang keras lebih lama. Yang keras lebih lama, kayak daun-daun kering dan sebagainya itu agak lama, lebih lama. Ya sehingga jadi kalau rumah kita dekat sungai, kita punya pohon, ada daun-daun, jangan nyapunya dimasukkan ke sungai. Tapi kita kumpulkan saja, ternyata bisa jadi kompos ya. Kalau ke sungai itu kasihan ikannya, ya toh. Kemudian juga nanti jadi apa salurannya tidak lancar. Kalau kita buat seperti ini, kita kumpulkan dan kita itu akan lebih bermanfaat. Ternyata seperti itu. Jadi ada siklus daur dari apa tanaman ya, tanaman apa namanya daunnya bisa kita manfaatkan lagi nanti untuk pupuk tanaman itu, terus jadi ada daur seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan? Kalau nggak punya kebun di pot-pot itu juga bisa ya? Bisa. Nah, kalau nanti misalnya tidak ada apa namanya, tidak ada kebun atau apa di halaman, itu bisa beli atau buat ember pengomposan. Jadi ada 2 tungku ember yang nanti ember di atas itu untuk menaruh sisa-sisa makanan, menaruh sisa-sisa sayuran yang ada di dapur. Kemudian nanti di bolong-bolong bawahnya, nah itu nanti netes airnya bisa untuk pupuk. Kemudian yang di atasnya nanti kan lama-kelamaan kering karena airnya kan udah terhisap. Lah itu yang di atas juga bisa untuk pupuk. Ada pupuk cair dan pupuk padat. Ada pupuk cair dan pupuk padat. Akan tetapi untuk apa kalkulasi penggunaannya itu sementara ini saya belum bisa menjelaskan Bu, karena memang itu kan perlu uji lab dan sebagainya atau apa, satu tanaman ini butuh berapa gitu kan, perlu uji lebih lanjut. Akan tetapi selama yang saya lakukan ini di rumah juga itu cenderung lebih aman. Jadi pohon itu tidak apa namanya istilahnya ngelanas itu, tidak Panasan kepanasan. gitu. Kalau di rumah saya juga sudah beli jadi bekas pecat itu ya, bekas ember bekas cat yang gede itu, terus saya beli 100.000 sudah jadi, tinggal pakai ya. Di bawahnya ada keran, jadi yang bawah nanti ada tempat cairan itu ada kerannya. 100.000 itu kita tinggal pakai. Ternyata lama penuhnya itu lama. Jadi kan busuk ya, terus nanti kan mengendap gitu. Jadi saya sudah ada berapa ya, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu belum penuh. Kalau penuh nanti bisa diambil loh, pakai lagi. Jadi ambil yang atasnya itu bisa diambil, kemudian bawahnya diletakkan di botol-botol aqua atau apa, nanti bisa untuk pupuk cair. Tinggal tambahkan air, terus disemprotkan atau itu yang sudah saya lakukan di rumah. Termasuk contoh-contoh bekas
makanan gitu ya. Iya. Nasi dan sebagainya itu bisa. Yang penting bisa busuk. Yang penting bisa busuk. Organik ya. Iya. Organik. Tapi Bukan- kalau yang di itu ember tuh perlu ditambahin tanah nggak sih Bu? Enggak, Nggak usah ya. ya, cuman itu apa? Yang sisa-sisa penting makanan. ditutup Oh, atasnya, iya. karena kalau nggak ditutup nanti baunya menyebar. Itu sama maksudnya. lalapnya. Heeh. Nah itu kadang-kadang ada magernya juga. Heeh. Nah, kalau misalnya ada magernya keluar, ada ayam ya ke Iya. patok. Baik, kami mengundur. Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih dari semuanya. Nah, kemauan Yun pamit.